Video ini dipersembahkan oleh Diah Eke Purwanti. Simak video ini sampai akhir ya, jangan di skip loh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Eke Purwanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang reorientasi pendidikan Islam dalam pemberdayaan umat. Tentang mengapa sih reorientasi dalam pendidikan Islam itu diperlukan, terlebih lagi khususnya untuk dalam rangka memberdayakan umat. Nah, di sini tuh pendidikan Islam tak mau diduakan. Nah, kenapa sih? Diduakan dari siapa? Diduakannya bagaimana? Nah, ini teman-teman. Diduakannya bagaimana? Nah, maksud dari diduakan di sini adalah hanya dianggap sebagai pelengkap, pendamping, dan selalu diletakkan pada prioritas nomor 2. Nah, prioritas pertamanya siapa dong? Prioritas pertamanya adalah keilmuan umum. Jadi, dewasa ini memang di masyarakat keilmuan umum ini lebih dianggap paling penting begitu. Karena prospek masa depannya dilihat itu paling menjanjikan. Berbeda dengan keilmuan agama. Jadi di sini ilmu agama hanya dianggap sebagai pelengkap saja, sebagai tambahan-tambahan begitu. Nah, pada dasarnya sebenarnya alangkah lebih bagusnya lagi jika keilmuan agama dan juga ilmu umum ini disatukan. Jadi harus seimbang porsinya. Jadi tidak ada dikotomi keilmuan. Nah, kemudian, ini mengapa pendidikan Islam dinomorduakan? Tentu saja ada alasannya kan. Mengapa masyarakat lebih condong kepada keilmuan umum, bukan pada keilmuan agama, atau bukan juga menyeimbangkan keduanya. Jadi lebih mengejar keilmuan umum saja. Nah, yang pertama adalah mempunyai stigma negatif di mata masyarakat. Nah, mempunyai stigma negatif ini ya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya keilmuan agama ini dianggap seperti masa depannya tuh mungkin kurang cerah gitu. Berbeda dengan keilmuan umum yang pada umumnya masa depannya tuh lebih terlihat ada gitu. Karena mengapa kok pendidikan agama ini dianggap masa depannya itu tidak bagus ya, prospeknya tidak bagus. Nah, yang lainnya adalah karena tujuan yang dianggap sempit. Nah, tujuan yang dianggap sempit ini maksudnya adalah visi dari pendidikan Islam itu buram, tidak jelas. Masyarakat tuh belum mengerti pasti tentang tujuannya dari pendidikan Islam. Mereka hanya menganggap belakangan ini bahwasanya pendidikan Islam ini tujuannya hanya untuk kesalahan individual, hanya untuk membentuk akhlak yang baik gitu. Hanya untuk membentuk insan kamil, dan insan kamil ini mereka artikan sebagai ya orang yang soleh, orang yang beriman begitu saja, bukan orang yang beramal soleh dan juga memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia modern. Nah ini dia. Yang selanjutnya itu adanya dikotomi keilmuan ya, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi belakangan ini memang keilmuan agama dan juga ilmu umum ini seperti dipisahkan. Padahal alangkah baiknya jika keilmuan umum ini juga tumbuh dibarengi dengan ilmu agama. Jadi bukan hanya menghasilkan seorang anak atau peserta didik yang cerdas saja, tapi juga berakhlakul karimah begitu. Nah, kemudian materi tidak konkret dan hanya definitif. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya agama Islam ini ya, pendidikan agama itu biasanya cenderung seperti mendengarkan ceramah begitu. Nah, itu yang membuat pendidikan Islam ini juga dinomorduakan karena pembelajarannya itu seperti tidak konkret dan hanya definitif. Jadi lebih banyak tekstualnya saja atau teori-teorinya saja, sedangkan kontekstualnya itu kurang diangkat. Nah, ini yang membuat mengapa pendidikan Islam dinomorduakan. Kemudian yang selanjutnya adalah dianggap hanya fokus pada kesalehan individual. Nah, ini seperti tadi, mengapa mempunyai stigma negatif ya? Ya karena dianggap bahwa ya orang yang
mempelajari pendidikan agama Islam, ya itu ilmunya untuk dia sendiri, untuk kesalehan individual sendiri. Padahal dalam Islam pun sudah jelas disebutkan bahwa bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan dengan hamba atau hablum minanas itu juga penting. Kehidupan bersosialisasi juga sangat penting. Nah, maka dari itu disinilah kita bisa menanamkan nanti bagaimana upaya pendidikan agama Islam ini untuk memberdayakan umat begitu. Nah, berdasarkan ini problem-problem mengapa pendidikan Islam bisa dinomorduakan, tentu saja ini kita juga harus memikirkan bagaimana solusi kita mengatasi berbagai problem yang telah kita pelajari ini. Nah, solusinya yang pertama adalah memperjelas visi atau tujuan pendidikan Islam. Nah, kita harus memperjelas nih tujuan pendidikan Islam. Misalkan tadi hanya untuk membentuk insan kamil. Nah, ini kita perluas insan kamil itu insan yang seperti apa. Bukan hanya insan yang peserta didik yang hanya mampu dalam keilmuan bidang agama saja, tapi juga mampu menguasai lebih modern gitu, menguasai ilmu teknologi juga, dan bisa memadu-madankan antara keilmuan umum dan juga ilmu agama. Nah, insan kamil yang baru inilah, dalam kemasan yang baru inilah kita harus tunjukkan kepada masyarakat begitu, teman-teman. Kemudian meminimalkan pemisahan antara keilmuan agama dan sains atau dikotomi keilmuan, ya. Kita harus meminimalisir adanya dikotomi keilmuan, karena alasan dikotomi keilmuan inilah sebenarnya yang menurut saya merupakan alasan yang paling utama mengapa pendidikan Islam ini dinomorduakan di dalam masyarakat begitu. Nah, perlunya ada reorientasi begini, ini minimalkan pemisahan antara keilmuan agama dan sains. Jadi kita harus mungkin dalam pendidik itu kita bukan hanya memikirkan tentang keilmuan umumnya saja, kita harus memikirkan bagaimana keilmuan umum ini juga dikemas dalam bernuansa agama, dan juga ilmu agama ini kita juga harus memadu-madankan dengan materi-materi sains yang kiranya itu menyambung dengan materi agama tersebut, sehingga kedua keilmuan yang sebelumnya dibedakan ini bisa bersatu begitu. Kemudian selanjutnya adalah menyeimbangkan ranah kognitif dan psikomotorik. Jadi bukan hanya condong ke guru saja atau ceramah saja, kita juga harus memberikan kayak praktek. Jadi ini tuh pembelajarannya juga fokus kepada siswa. Jadi siswa dituntut lebih aktif, terjun sendiri begitu, sehingga nanti bisa lebih terlatih. Kemudian selanjutnya adalah menanamkan semangat memberdayakan umat. Nah, di sini nih kita harus mereorientasi tujuan dari pendidikan Islam yang bukan hanya fokus kepada kesalehan individual, tapi juga berguna loh untuk masyarakat. Kita harus memberikan pengenalan lebih luas kepada masyarakat bahwa agama Islam ini, pendidikan agama, bukan hanya fokus pada diri sendiri saja, tapi juga sangat bermanfaat loh untuk masyarakat atau khalayak ramai. Nah, caranya bagaimana? Bagaimanakah kita menanamkan semangat memberdayakan umat kepada peserta didik? Caranya adalah kita harus mengajak peserta didik itu terjun langsung ke lapangan. Contoh suatu halnya adalah kita bisa mengadakan kunjungan ke panti asuhan, atau mungkin kita langsung turun ke jalan dengan peserta didik, mengetahui lebih lanjut tentang kondisi di alam luar sana, di dunia luar sana, bagaimana kondisi masyarakat, dan dalam keilmuan Islam apa sih yang harus kita lakukan. Misalkan kita bertemu dengan anak yatim atau fakir miskin, dalam Islam mengajarkan kita harus melakukan sedekah begitu ya, gitu, sehingga peserta didik ini akan tahu bahwa sebenarnya pendidikan Islam ini baik loh untuk khalayak ramai, untuk masyarakat luas, bukan hanya untuk diri sendiri saja begitu. Nah, kemudian mengapa harus melakukan reorientasi pada pendidikan agama Islam ini? Mengapa, urgensinya itu apa? Sehingga kita tuh harus memunculkan suatu tatanan baru, pandangan baru untuk pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah untuk mengembalikan stigma positif masyarakat. Karena sebelumnya tadi kan karena alasan-alasan tadi ya, mengapa masyarakat bisa memandang negatif seperti tadi, kita juga harus mengembalikan
stigma positif masyarakat sehingga mereka bisa percaya kembali kepada pendidikan agama Islam. Bahwasanya pendidikan agama Islam ini juga memiliki prospek yang bagus di masa depan. Kemudian menunjukkan kontribusi pendidikan Islam. Nah, di sini kita juga bisa menunjukkan kontribusi pendidikan Islam jika kita melakukan reorientasi. Selanjutnya adalah membentuk insan kamil yang sesungguhnya dan muslim yang tangguh. Nah, seperti yang saya katakan tadi, insan kamil dalam artian yang baru begitu. Bukan hanya insan kamil yang intinya cuma beriman, kemudian melakukan perintah agama begitu saja, tapi juga ditambahi dengan insan kamil yang bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan zaman baru, dengan zaman masa kini begitu. Ya, insan kamil yang modern ya, yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman begitu. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang orientasi pendidikan agama Islam. Sekian dari saya Dia Eka Purwanti. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.